Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jikalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini, semua tentu dalam kasih dan anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan tentunya. Nah Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini boleh bertumbuh, berkembang, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Mari kita minta pertolongannya, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini Tuhan, berikan kami kembali kesempatan untuk kami bisa dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan firman yang kami dengar pada hari ini boleh tumbuh, berkembang, berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tolong kami semua, mampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya percaya kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini tentu karena kasih dan anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saya selalu berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, agar kiranya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan dalam keadaan tubuh yang sehat-sehat selalu, dan juga dalam hal yang Bapak Ibu saudara semua kerjakan, semuanya boleh berhasil. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam Alkitab kita yang terambil dari surat Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya akan baca buat kita semua. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia pada waktu itu, agar mereka bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang baik yang Allah berikan buat mereka dengan melakukan hal-hal yang terbaik buat sesama mereka pada waktu itu. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, menarik sekali untuk mempelajari ayat-ayat ini saudaraku, karena di dalamnya berisikan hal-hal yang luar biasa saudaraku, hal-hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu dan kesempatan merupakan bagian atau hal yang penting dalam kehidupan kita, yang Allah berikan sebagai suatu hal yang berharga dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh melewatinya begitu saja. Tapi kita harus isi, manfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan buat kita semua saudaraku, supaya kita menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat di ayat 9 ada kata waktunya, dan juga di ayat 10 ada kata kesempatan saudaraku. Nah ini bicara tentang hal menabur dan menuai saudara. Di ayat 9 dan 10 ini bicara tentang hal menabur dan menuai. Nah dikatakan di dalam ayat 9, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Dan juga di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudaraku, apabila saatnya datang waktunya, kita akan menuai. Di ayat 9 dan di ayat 10, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Taburlah kebaikan demi kebaikan kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari seiman. Saudaraku, di sini ada hal yang luar biasa tentang menabur dan menuai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru yang ditulis dengan bahasa Yunani, ada 3 kata yang menunjukkan waktu, saudaraku. Ya, yang pertama kronos, itu artinya waktu yang terjadi dalam keseharian kita. Waktu sehari-hari kita jalani dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, itu disebut sebagai kronos. Suatu urutan peristiwa demi peristiwa. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara mungkin pernah mendengar kata kronologi. Kronologi itu akar katanya adalah kata kronos, saudara. Ya, kronologi adalah urutan peristiwa demi peristiwa yang kita jalan dari hari ke hari hingga tahun ke tahun. Itu adalah kronos, waktu sehari-hari, waktu yang biasanya kita lakukan pada umumnya. Nah berikutnya adalah aion, saudara. Aion adalah waktu yang kekal, dari kekal sampai kekal. Dunia yang saat ini ada maupun sampai dunia yang masa yang akan datang, saudaraku. Ya, ini bicara ditulis dengan kata aion. Dunia ditulis dengan kata aion, saudaraku. Ya, dari kekal hingga kekal, saudaraku. Nah kemudian juga ada kata yang berikutnya, yaitu yang menunjukkan waktu, yaitu kairos. Kairos adalah waktu yang tepat atau waktu yang benar, saudaraku. Ya, kairos ini disebut juga sebagai waktunya Tuhan yang tepat, yang benar untuk melakukan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 Perjanjian Lama,
Pengkhotbah pasal yang ketiga 11. Saya akan baca buat kita semua dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bapak Ibu sering kasih Tuhan kata pada waktunya, ya, pada waktunya, in His time. Ini waktunya Tuhan, saudara. Ya, beautiful in His time, indah pada waktunya. Ya, kata time-nya ini, saudaraku, kata waktu di sana disebut dengan atau ditulis dengan kata kairos. Dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani ditulis dengan kata kairos, kairo atau kairos, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan, Alkitab Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke bahasa Yunani, saudaraku, karena pada waktu itu ada 70 orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal di Alexandria, Mesir, menerjemahkan ini. Ya, oleh sebab itu disebut dengan Septuaginta, 70 artinya. Saudaraku, kan ada 70 orang Yahudi berbahasa Yunani, mereka menerjemahkan ini dan ditulis kata waktunya tadi, in His time tadi, dengan kata kairo atau kairos. Saudaraku, jadi kairos itu merupakan waktunya Tuhan. Nah, saudaraku, kairos merupakan waktunya Tuhan. Dan menarik sekali, saudaraku, di Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10, kata waktunya tadi, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kata waktunya itu ditulis dengan kata kairos, saudara, dengan kata kairos, sama dengan Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi, kata kairo atau kairos, saudara. Nah, ayat 10 juga, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, kata kesempatan juga ditulis dengan kata kairos. Jadi kairos ini adalah waktunya Tuhan yang tepat untuk memberkati kita, saudara. Kata kairos ini adalah waktu Tuhan yang tepat, atau waktu emas dari Tuhan untuk memberkati kita orang percaya, saudaraku. Nah, menarik sekali di ayat 9 dan 10 tadi, kata waktunya dan kata kesempatan tadi tulis dengan kata yang sama, itu kairos. Kairos adalah waktu emas. Menurut bahasa saya, kairos adalah waktu emas yang Allah berikan buat kita, atau yang Tuhan berikan untuk kita bisa diberkati dengan limpahnya, saudaraku. Nah, mengapa kita tidak boleh lewatkan waktu emas ini? Ya, saudaraku, tema khotbah saya pada hari ini adalah jangan lewatkan waktu emas. Jangan lewatkan waktu emas. Karena ada dua alasannya, saudara. Ada dua alasannya supaya kita tidak melewatkan waktu emas. Yang pertama, karena dalam waktu emas atau kairos yang Tuhan berikan buat kita, atau waktunya Tuhan ini yang Tuhan berikan buat kita, ya, di dalamnya berisikan kesempatan-kesempatan yang terbaik untuk kita menabur, saudara. Untuk kita menabur. Ya, satu alasannya kita tidak boleh melewatkan waktu emas ini karena alasan yang pertama, di dalam waktu emas ini ada kesempatan-kesempatan luar biasa yang terbaik yang Allah berikan buat kita untuk menabur yang terbaik, saudara, untuk menabur yang terbaik. Karena pada akhirnya juga kita akan menuai yang terbaik, saudaraku. Dikatakan ayat 9 tadi, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudaraku, menaburlah yang terbaik kepada semua orang di segala waktu, saudaraku, di segala waktu, di segala tempat. Apabila ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk menabur yang terbaik, mari kita tabur yang terbaik, saudaraku. Supaya pada akhirnya juga kita akan menuai yang terbaik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, jadi sekali lagi, kairos bukan waktu yang setiap hari ada. Kairos bukan waktu yang setiap menit atau setiap jam, setiap hari atau setiap minggu bahkan tahun itu selalu ada, tidak. Tapi sewaktu-waktu, saudaraku. Ya, pada waktunya. Apabila pada waktunya, artinya tiba-tiba, artinya sesaat saja. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh melewatkan waktu yang emas ini, atau waktu kesempatan emas ini, kita tidak boleh lewatkan. Karena di dalamnya berisikan kesempatan-kesempatan untuk kita menabur yang terbaik, dan pada akhirnya kita juga akan menuai yang terbaik. Kita bisa menuai 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Allah mampu berkati kita karena itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling benar, yang paling tepat, di mana Allah memberkati kita untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi pencapaian-pencapaian kita, supaya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan dan doa kita, saudara. Itu akan Allah nyatakan dalam kairosnya, dalam waktunya, ketika kita tidak melewatkan waktu emas yang Allah berikan buat kita. Oleh sebab itu jangan lewatkan waktu emas, jangan lewatkan waktu emas, karena di situ Allah akan memberkati kita. Apa yang menjadi harapan kita ke depan, Allah mampu berkati kita untuk mencapai pencapaian
Oleh sebab itu jangan lewatkan waktu emas, saudaraku. Karena waktu emas ini adalah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Menaburlah yang terbaik, maka kita akan dapatkan yang terbaik, saudaraku. Di situ dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara atau kawan-kawan kita seiman, saudaraku. Nah, setiap kali ada kesempatan, saudaraku, mari lakukan yang terbaik buat kita bisa mengisi waktunya Tuhan, waktu emasnya Tuhan dengan perkara-perkara yang terbaik. Menaburlah, maka kita akan menuai. Saudaraku, bicara tentang kairos Tuhan, bicara tentang menabur dan menuai. Menabur yang terbaik, kita akan menuai yang terbaik dari Tuhan. Nah, saudaraku, hal yang berikutnya yang kedua, mengapa kita tidak boleh lewatkan kesempatan emas? Jangan lewatkan kesempatan emas. Jangan lewatkan kesempatan emas, karena ada alasan yang kedua. Karena di dalam kesempatan emas yang Allah berikan, atau waktu emas yang Allah berikan, kerap kali ada mujizat demi mujizat Tuhan yang dinyatakan buat kita semua. Kita lihat sama-sama dari Yohanes pasal 5 ayat 2. Maafkan saya, Yohanes 5 ayat 4. Kita akan lihat kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 5 ayat 4. Saya akan baca buat kita semua. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada waktu itu cerita ini berisikan orang-orang yang sakit yang berada di tepian kolam Bethesda, saudaraku. Mereka antri menunggu apabila sewaktu-waktu air di kolam Bethesda itu bergoncang, karena ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan air itu, dan yang pertama menerjunkan diri ke kolam tersebut menjadi sembuh apapun penyakitnya. Saudaraku, mungkin orang-orang sakitnya telah berusaha dengan kekuatan manusia mereka telah berobat ke para tabib yang ada pada waktu itu, namun mereka tidak sembuh. Mereka hanya menanti mujizat dan pertolongan Tuhan di kolam Bethesda, saudaraku. Dan pada waktu saat kolam Bethesda itu digoncang oleh malaikat Tuhan, dan mereka terjun pertama kali, mereka yang disembuhkan oleh Tuhan apapun penyakitnya. Yang berat sekalipun, yang susah sekalipun, tidak ada yang mustahil, karena mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan mampu menolong mereka, dan mereka terima mujizat Tuhan. Yang tidak bisa bagi mereka menjadi bisa pada waktu itu, yang tidak ada buat mereka menjadi ada pada waktu itu, yang tidak mungkin menjadi mungkin buat mereka pada waktu itu. Nah, inilah mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, menarik sekali di ayat 4 ini kata sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Kata sewaktu-waktu ini tulis dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, dengan kata kairos, saudaraku. Kairos. Nah, menarik sekali. Ya, kenapa kita tidak boleh lewatkan waktu emas? Karena alasan yang kedua ini, sebab kerap kali dalam waktu emasnya Tuhan ada mujizat demi mujizat yang akan dinyatakan buat kita semua. Bapak Ibu saudara Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sulit, yang sukar buat kita semua pada hari ini, tapi ketika kita mendapati waktu emas yang Allah berikan buat kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita menabur yang terbaik, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat yang dinyatakan Tuhan buat kita. Apa yang nggak mungkin bagi kita saat ini di masa pandemi menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak dapat, tidak bisa hari ini di masa pandemi ini menjadi dapat dan bisa karena Tuhan. Dan apa yang tidak ada buat kita di masa pandemi ini boleh menjadi ada karena bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak melewatkan waktu emas yang Tuhan berikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan terima mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu jangan lewatkan waktu emas. Jangan lewatkan waktu emas, karena waktu emas adalah waktunya Tuhan, adalah kairosnya Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang tidak terjadi setiap waktu, tapi itu terjadi sewaktu-waktu, saudaraku. Oleh sebab itu ketika ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan sebagai suatu hal yang terbaik, untuk kita bisa menabur yang terbaik, dan akhirnya kita menuai yang terbaik. Dan pada waktu kita menabur yang terbaik, kita akan melihat mujizat dan mujizat Tuhan yang akan kehidupan kita. Saya percaya Tuhan pasti tolong dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang kami dengar, di mana kami mau memanfaatkan waktu dan kesempatan Tuhan berikan buat kami sebagai waktu Tuhan, kairos Tuhan untuk memberkati kami. Adalah waktu yang tepat, waktu yang benar untuk kami diberkati, bisa mencapai pencapaian, bisa mendapatkan keberhasilan Tuhan, dan bahkan kami boleh melihat mujizat dan mujizat Tuhan dinyatakan di depan kami. Terima kasih, berkati kami semua, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.